selamat datang di podcast kita kelompok 4 yang akan membahas terkait dengan apa? Ya, kita akan simak bersama-sama. Untuk pembahasannya ini sangat menarik teman-teman dan pastinya bikin penasaran nih kira-kira apa yang akan kita bahas pada pertemuan kita hari ini. Nah, oke teman-teman, jadi yang akan kita bahas adalah terkait dengan eksekusi di pengadilan tanpa ada jaminan. Nah, kira-kira bisa nggak sih? Nah, oke. Untuk selanjutnya kita akan bahas dan ulik bersama saya Nanik Nadiroh sebagai host, dan di sini sudah ada teman-teman kita. Silakan bisa memperkenalkan diri. Saya sebagai Faki. Halo, saya Lita. Saya Selsa. Dan saya Muhammad Fikri. Iya, oke. Langsung saja teman-teman, kita akan bahas terkait dengan apakah bisa nih eksekusi di pengadilan itu tanpa ada jaminan. Banyak yang penasaran terkait dengan hal ini. Dari teman-teman yang siap dulu, dari teman-teman siapa nih kira-kira yang pertama? Biasanya nih, itu kalau eksekusi pada pengadilan, itu biasanya dilakukan jika ada jaminan seperti fidusia, hak tanggungan, atau gandai. Tapi sebenarnya sah-sah aja walaupun tidak ada jaminan. Soalnya di pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata itu menyatakan semua harta kekayaan debitur itu menjadi jaminan umum untuk utang-utangnya. Dimana artinya meskipun nggak ada jaminan, itu semua harta kekayaannya bisa dijadikan sita oleh pengadilan. Oke, baik, terima kasih banget nih dari Bang Faki ya atas penjelasannya, sudah sedikit tercerahkan nih terkait dengan dalam praktiknya eksekusi di pengadilan itu seperti apa. Jadi poinnya itu meskipun nggak ada jaminan khusus, harta debitur tetap bisa disita lewat pengadilan. Ya, betul. Ya. Selanjutnya agak lebih mengulik lebih jauh lagi terkait dengan eksekusi jaminan di pengadilan. Kira-kira nih bentuk eksekusi tanpa jaminan itu bentuknya seperti apa saja? Mungkin bisa jelaskan langsung dari Kak Lita sekarang. Oke, jadi bentuk eksekusi tanpa jaminan itu harus diawali dengan putusan pengadilan yang sudah inkrah ya, yang sudah pasti, yang sudah jelas. Setelah itu, kalau misalkan putusan jaminan itu sudah jelas dari pengadilan, maka seorang kreditur bisa mengajukan kepada pengadilan untuk mengambil hartanya yang si debitur ini yang tersedia, karena sudah ada jaminan hukum gitu di situ. Jadi setelah proses itu selesai, debitur ini tidak berhak lagi untuk tidak berkenan gitu kalau misalkan si hartanya itu disita, diajukan di pengadilan. Oke, berarti intinya adalah untuk harta yang memang disita itu sudah menjadi hak tanggungan, hak kewajiban dari pengadilan. Ya, itu ya lu nggak bisa ngelak gitu. Nggak bisa. Karena ini juga sudah tertera di dalam KUH Perdata pasal 1131 dan 1132. Tapi tergantung lagi dalam bentuk apa, apakah si debitur ini punya banyak hutang hanya kepada satu kreditur, atau si debitur ini punya utang itu lebih dari satu kreditur. Ya, jadi kalau hanya satu krediturnya, kita masuk ke dalam pasal 1131 KUH Perdata. Tapi kalau hutangnya lebih dari satu kreditur, jadi masuknya ke pasal 1132 KUH Perdata, yang dimana untuk pembagiannya itu bisa dibagi rata sesuai jumlah harta dia ini punya seberapa, nanti dibagi sesuai di persenan gitu. Oke, berarti di sini memang sudah tertera jelas ya, tertera jelas pembagian perundang-undangannya pun memang sudah ada bagiannya masing-masing ya, baik dari satu debitur maupun bahkan debitur yang lain sih. Ya, gitu. Oke, sudah sangat menjawab ya teman-teman ya untuk materi dari Balita. Terima kasih banyak. Oke, adapun untuk selanjutnya ini ada tips and triknya teman-teman. Nah, ini adalah poin utama ya dari pembahasan kita hari ini. Untuk tips and triknya mungkin bisa dijelaskan langsung oleh Kak Selsa ya. Silakan Kak Selsa. Baik, izin menambahkan ya Kak Nanik. Di sini kalau boleh aku tambahin, ada beberapa tips and trik biar evakuasi eksekusi tanpa jaminan berjalan dengan lancar. Mungkin yang pertama, pastikan kamu punya bukti kuat untuk urusan hutang piutang gitu. Misalnya perjanjian tertulis atau kwitansi pembayaran. Lalu ada yang kedua, mintalah penetapan sita jaminan sementara atau yang biasa disebut dengan konservatoire best leg.
Saat gugatan diajukan, supaya debitur nggak sempat memindahkan asetnya. Lalu yang terakhir, gunakan bantuan atau juru sita pengadilan untuk melakukan penyitaan resmi agar eksekusi sah secara hukum. Mungkin hanya itu sih Kak tambahan dari aku. Oke, berarti untuk eksekusinya itu memang sudah menjadi patokan Iya, untuk cara dan tips itu betul. memang seperti itu ya. Iya Mas Kak, Elsa? kurang lebih seperti itu. Oke, selanjutnya mungkin agar lebih mendalam, coba kita akan bahas terkait dengan refleksi hukum dan juga di sini akan ada penutup ya dari pembahasan kita hari ini. Boleh disampaikan langsung oleh Kak Fikri, silakan. Eksekusi tanpa hak jaminan itu bukanlah hal yang mustahil. Hanya saja perlu dasar hukum yang kuat. Intinya, eksekusi tanpa hak jaminan itu bukanlah hal yang mustahil. Hanya saja butuh ketentuan hukum yang kuat. Prinsipnya, pada pasal 1331 KUH Perdata sudah memberikan jaminan. Jadi, hak kreditur sudah dilindungi. Jadi jangan lupa, bukti, prosedur, dan ketentuan hukum adalah kunci utamanya. Oke, baik. Sangat menarik ya teman-teman ya pembahasan kita hari ini sudah ditutup juga oleh Kak Fikri ya. Oke teman-teman, intinya apa yang sudah dibahas oleh teman-teman kita dari Bang Fakih, ada Kak Lita, Kak Selsa dan juga Bang Fikri, semoga bisa menambah wawasan bagi kita semua. Dan pada poinnya untuk hukum jaminan tersebut itu adalah kepastian hukum dan keadilan yang harus berjalan beriringan. Oke teman-teman, cukup sekian presentasi dan juga diskusi kita pada kesempatan hari ini.